Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 240110077, kelas A3, semester 4 pada program studi Ilmu Komputer Universitas Sabta Mandiri. Pada video ini saya akan menunjukkan proses pengerjaan tugas UAS atau tugas ujian akhir semester mata kuliah Soft Computing menggunakan aplikasi Altair AI Studio yang sebelumnya dikenal dengan nama RapidMiner. Di video ini saya akan menjelaskan proses pengolahan data mulai dari mengimpor dataset, membuat workflow, menjalankan beberapa algoritma, hingga melihat hasil akhir yang diperoleh oleh setiap algoritma yang saya gunakan. Dataset yang saya gunakan itu terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama Indian Liver Patient Dataset yang berformat CXP. Dataset ini itu saya gunakan untuk proses klasifikasi menggunakan algoritma decision tree, KNN, dan logistik regression. Selanjutnya, dataset yang kedua itu adalah dataset mahasiswa yang berformat Excel. Jadi pada dataset ini saya akan menggunakan algoritma K-means untuk mengkelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Dan saya juga akan menggunakan beberapa algoritma lainnya untuk melihat seberapa tinggi perbedaan dari algoritma KNN dan algoritma yang lainnya. Oke, sebelum memulai prakteknya di Altair Studio, saya akan menjelaskan dulu mengenai Altair Studio atau RapidMiner ini. Jadi, Altair AI Studio merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data. Aplikasi ini menyediakan berbagai algoritma machine learning yang dapat digunakan untuk proses klasifikasi, prediksi, maupun clustering tanpa harus menulis kode program secara langsung. Salah satu kelebihan aplikasi ini adalah proses pembuatan model dilakukan menggunakan workflow sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan berbagai operator yang dapat digunakan untuk membaca data, mengolah data, membangun data, hingga mengevaluasi hasilnya. Baik, di sini saya sudah berada di halaman utama Altair AI Studio-nya. Pada halaman ini terdapat beberapa menu dan operator yang akan digunakan untuk membangun workflow. Oke, langsung aja kita bikin data mainnya. Klik import data, terus pilih my computer. Nah, di sini cari aja lagi data yang kita download kemarin. Klik tugas kuliah semester 4 Computing. Nah, ini saya pakai data Indian Liver Patient Dataset. Klik next. Nah, ini dia dataset yang akan kita gunakan nantinya. Di sini terdapat 10 atribut kayaknya ya. Di sini lumayan banyak. Sorry, bukan 10 atribut tetapi 10 variabel. Jadi ini dataset ini data yang saya impor tadi. Jadi ini adalah isinya. Isinya itu ada 583 pasien yang terdiri dari 416 pasien yang menderita penyakit hati dan 167 pasien yang tidak menderita penyakit hati. Dataset ini tadi memiliki 10 variabel seperti jenis, kelamin, total bilirubin, alkopus, dan lain-lain. Nah, oke, kita next dulu. Nanti kita ganti namanya. Nah, ini kan nggak jelas tuh, 65 female 0,7 itu judulnya nggak jelas. Kita ubah aja ini sesuai 10 variabel yang tadi. Kita ubah satu-satu, guys. Aduh. Oke, jadi ini tadi sama aja kayak tadi. Cuma ada yang versi atribut apa gitu yang hubungan integer real. Nah, ini kita ubah dulu. Ini umur, guys. Ini umur yang 65 itu sebenarnya umur. Female itu kita ubah jadi gender, jenis kelamin, gender aja.
Oke, satu-satu guys sampai akhir. Nah, ini klik yang itu tanda yang seperti matahari berputar itu, pilih change kolom kalau nggak salah tadi. Iya deh, kayaknya change kolom. Itu. Oh iya, rename kolom, bukan change. Nah, klik itu aja sampai akhir. Sampai pokoknya diganti semuanya supaya jelas gitu. Ini tadi apa? Pokoknya menyesuaikan data punya orang gitu. Ini saya singkat, misalnya BT itu Billy Robin total, BL Billy Robin langsung, PT itu tadi apa. Pokoknya saya menyesuaikan data punya orang tadi. Kayak ini apa nih, 6. AB tadi, AGPT, SGOT tadi ya. Pokoknya menyesuaikan data punya orang tadi lah. Oke, rasio A per G. Lanjut, ada 1, 2, 3 lagi. Ini S6.8 SGPT terus SGOT, dan yang SGOT hapus dulu. SGOT. Oke, lanjut sampai habis guys. Panjang ya, soalnya ini rekam layar jadi lupa nyetop, jadi biarin aja dah kelanjutan sampai akhir. Oke, ini yang terakhir Alkopus. Oke, klik OK ya. Ya benar tulisannya Alkopus. Oke, langsung udah selesai diganti, jadi kan namanya jadi jelas gitu kan, ada umur, jenis kelamin, gender tadi, SGPT, SGOT, tuh datanya banyak. Nah, data banyak inilah yang perlu kita mining, karena itu fungsinya data mining ini tadi. Oke, dirasa udah oke semua, tinggal kita cari labelnya aja kan untuk bikin label gitu. Klik bukan change bukan deh kayaknya itu, change role deh kayaknya. Ya, nah ini dia, klik tuh panah yang ke bawah itu, cari label. Jadi ini kita pilih label, aku pilih labelnya itu yang, nah itu tadi labelnya. Oke, mantap. Oke, simpan aja, klik data repository, pilih data, simpan, finish. Oke, dia menyimpan. Nah, ini dia resultnya, hasilnya. Ada sama aja sih kayak tadi, tapi yang hijau itu labelnya guys. Jadi itu yang 1 dan 2 itu, satu itu tidak menderita, 2 itu menderita kayaknya. Ya kayak gitu deh. Kebalikannya deh kayaknya. 1 itu tidak menderita, 2 yang menderita. Ya, jadi oke, mantap. Nah, ini statistiknya ada miss berapa. Nah, ternyata ada 4 missing value tadi ya di Alkopus. Nah, di sini itu kita bisa lihat di bagian statistik itu, kita bisa lihat variabelnya tuh satu persatu, apakah ada yang missing value atau ada yang datanya kosong. Kita bisa lihat di situ. Ini tadi hasil dari instan yang kita masukkan. Ini masih pre-processing awal. Ini kan datanya cuma 4 gitu yang missing value-nya. Jadi bisa aja langsung kita rubah dan kita taruh di mana instan yang kosong atau yang missing itu tadi. Tapi kan ini datanya banyak, skalanya banyak. Jadi
nggak bisa kita lakukan pencarian, kita lihat datanya ini cukup banyak, jadi susah ya menemukan satu-satu yang kosongnya di mana. Jadi kita yang perlu lakukan adalah melakukan proses missing value menggunakan rapid miner ini. Caranya adalah dengan menggunakan operator missing value. Jadi kita gunakan itu nanti supaya mengisi yang kosong-kosongnya tadi. Sekarang kita cari datasetnya dulu. Ini astaga kepencet. Kembali ke desain. Kita drag and drop dulu. Ini dataset yang mau kita eksekusi. Selanjutnya kita ketik miss up reprocessing replace missing, ya ini missing value nya ini tadi. Oke, diklik 2 kali baru bisa ya, diklik 2 kali guys. Ternyata ini soalnya Altair ini versi yang terbaru. Yang kemarin kan rapid miner, import datanya aja ada di sebelah kanan. Kalau ini kan sekarang udah di sebelah kiri. Astaga, apa itu dia? Ya kita sambungkan aja dulu tali-talinya dari port dataset ke replace missing value-nya, terus ke ujung sananya kita lihat dan kita run, dan ini dia hasilnya. Coba kita lihat apakah masih ada missing value-nya di statistik. Nah, kan udah 0 tuh. Tadi 4. Berarti sudah berhasil kita hilangkan missing value-nya atau atribut atau intent apa tadi yang kosong. Oke, deh kembali kita ke desain. Jadi replacing missing value-nya tadi kita menggunakan yang rata-rata guys. Jadi dia itu bisa mengisi kekosongan yang lain. Coba kita klik result. Nah, dia itu bisa mengisi kekurangan di mana yang kosong itu tadi dengan rata-rata tadi ini. Iya, dengan rata-ratanya tadi ada di itu bagian situ, di Alkopus yang bagian. Nah, di situlah pokoknya dia ini nih kita menggunakan rata-rata gitu. Jadi dia kalau setelah di replacing missing value tadi, dia akan mengisi kekosongan yang lainnya tadi. Oke, setelah itu kita simpan aja dulu prosesnya. Save proses itu yang kayak ada tombol gambar gitu, kita klik itu tadi. Coba kita klik ini. Setelah diklik, klik segitiga ke kanan, kita pilih data deh, jangan proses, data aja. Data, klik ke data, kita simpan di mantap. Save di situ guys. Udah selesai kita mengisi kekosongan, cuma hati yang kosong. Ternyata dataset juga kosong. astaga terekam. Kita delete aja dulu, kita bikin dengan algoritma yang lain. Setelah ini kita akan menentukan model yang tepat atau yang sesuai dengan dataset Indian Lever ini. Karena pada dataset ini kolom target atau kelasnya berupa data nominal, sedangkan atribut lainnya terdiri dari data integer, real, dan real. Maka metode yang cocok digunakan itu adalah klasifikasi. Selanjutnya saya akan mencoba beberapa algoritma klasifikasi untuk melihat algoritma mana yang menentukan tingkat akurasinya yang terbaik. Jadi nanti kita coba beberapa algoritma lainnya. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan operator split data dulu, karena split data ini berfungsi untuk membagi si datasetnya itu menjadi 2 bagian, yaitu jadi testing dan jadi training. Jadi
training itu digunakan untuk melatih modelnya, sedangkan testing itu digunakan untuk menguji seberapa baik model dalam melakukan prediksi tadi pada data setnya. Ini saya sambil ketik ya, sambil drag and drop juga. Oke, sekarang kita edit enumeration-nya dengan cara mengklik tadi split datanya, kita add entry dulu. Ini tambah lagi. Ini pakai koma apa pakai titik ya? Pakai koma deh. Oh, itu yang di atas tadi untuk data training, yang di bawah untuk data testing. Jadi data training kita gunakan 0,9, data testingnya kita gunakan 0,1. Oke, kita klik oke. Iya, good job. Oh, nggak bisa ya? Oh iya, oke. Oke, sekarang kita tinggal sambungkan aja kabelnya atau portnya itu sampai ke res itu. Jadi kita sesuaikan portnya ya, jangan sampai salah. Kita sambungkan. Astaga, muncul apa ini? Delete aja dah. Delete. Oke, langsung aja sambungkan kabel-kabelnya. Satu lagi. Astaga, muncul mulu dah. Iya, sambungkan terus. Setelah ini kita run aja langsung. Semoga astaga muncul pulang. Langsung aja dah run. Langsung klik run. Nah, ini dia hasilnya. Kalau ini tadi data trainingnya. Jadi filternya itu ada 58/58. Segitu berarti data trainingnya. Sedangkan kalau data testingnya ini ada 524. 524 data testing. Oke, kita langsung simpan aja langsung ya. Save proses itu seperti biasa kayak tadi, yang kayak gambar H itu buat nyimpan. Oke, itu aja sih. Kita kembali ke desain, kita klik desain. Oke, sekarang udah didesain. Nah, kita mulai menggunakan metode-metodenya. Pertama kita gunakan metode atau algoritma decision tree dulu ya. Kita hapus yang tadi, kita cari decision. Oh, ini dia. Klik 2 kali dan ini dia muncul. Oke, jadi saya jelaskan sedikit mengenai algoritma decision tree ini. Jadi decision tree ini merupakan salah satu algoritma klasifikasi yang bekerja dengan membuat percabangan seperti pohon untuk membantu menentukan hasil prediksi berdasarkan data yang dimasukkan. Selanjutnya yang kita butuhkan itu apply model. Kita klik aja, kita ketik, cari apply model. Nah, itu dia. Oke, kita klik 2 kali. Nah, ini dia sudah muncul. Oke, kita susun-susun dulu. Jadi fungsi apply model di sini itu tuh dia berfungsi untuk menerapkan model yang sudah dilatih ke data testing sehingga hasil prediksinya dapat dilihat. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah performance. Oke, kita ketik aja performance, cari ke bawah. Oke. Jadi performance di sini itu fungsinya untuk mengevaluasi hasil klasifikasi seperti melihat nilai akurasi dan performa model yang telah dibuat. Nah, ini ketemu, kita klik 2 kali. Oke, performance-nya udah muncul. Sekarang kita tinggal sambungkan aja lagi kabel atau port-portnya, tapi itu ingat harus tepat. Oke, sekarang kita rapikan dulu deh ini workflow-nya. Ini kabelnya dihapus dulu. Oh, ini ke bawah dulu. Ini juga ke bawah. Terus kabelnya dihapus satu. Iya. Oke. Ini sambungkan aja ke atas itu. Oke.
sekarang muncul mulu deh itu decision tree-nya ke apply model udah oke. Oke, sekarang kita coba sambung-sambungkan dulu. Kita susun workflow-nya. Ini saya sambungkan. Oh, ini nggak bisa, geser dulu. Oke, kita sambungkan. Iya. Oke, mantap. Terus yang kedua, oke. Aduh. Iya, sudah. Geser lagi. Kita hapus aja ini kabel apply model ke performance-nya. Ya, kita hapus keduanya. Nanti disambungkan lagi satu ke ya. Oke, udah kesambung. Kita klik run dan ini dia hasilnya. Kita coba lihat ke bawah, ke atas. Geser. Oke sih. Kita klik statistiknya. Oke, bagus. Di bawahnya lagi, iya. Oke. Terus kita klik performance-nya. Nah, terlihat di sini bahwa algoritma decision tree itu dapat menghasilkan akurasi sebesar 72,41%. Artinya, model mampu mengklasifikasikan data dengan benar sekitar 72% dari seluruh data uji. Oke, jadi true 1 dan true 2 ini menunjukkan kelas sebenarnya pada data, sedangkan pred 1 dan pred 2 ini menunjukkan hasil prediksi dari model. Dari tabel ini, kita bisa melihat berapa banyak data yang berhasil diprediksi dengan benar maupun yang masih salah. Jadi, berdasarkan hasil ini, algoritma decision tree ini sudah cukup baik lah ya digunakan pada dataset Indian Leper pasien ini. Oke, sekarang kita kembali aja ke desain. Kita akan menggunakan algoritma yang lain, yaitu regression logistik atau logistik regression. Kita delete aja dulu decision tree-nya tadi. Sekarang kita ketik regression logistik. Nggak muncul ya. Oh, hapus dulu deh. Logistik aja, langsung logistik. Nah itu yang paling atas. Kita klik 2 kali. Kita drop and drag. Oke. Sekarang kita klik 2 kali dan munculkan. Oh iya, di situ. Oke, sekarang kita mulai pasang-pasang kabel lagi. Jadi algoritma regression logistik ini digunakan untuk melakukan klasifikasi juga, yaitu memprediksi data ke dalam suatu kelas berdasarkan pola yang dipelajari dari data sebelumnya. Oke, sekarang lanjut klik run. Loading dan ini dia hasil dari apply model, data set hasilnya dari apply model. Kita lihat performance-nya.
Jadi dari hasil logistic regression ini, nilai akurasinya itu didapat sekitar 58,62%. Kalau dibandingkan dengan decision tree yang tadi dapat 72,41, ternyata decision tree ini lebih bagus daripada logistic regression ini. Jadi untuk dataset ini saya prefer atau lebih baik pilih decision tree karena tingkat akurasinya itu lebih tinggi. Nah, sekarang kita gunakan algoritma KNN. Kita coba juga KNN. Ini ada missing di sini. Kita hapus aja dulu soalnya tadi saya beberapa kali klik jadi berapa kali muncul, kita delete aja. Udah aman kayaknya. Sekarang kita klik run. Oh, masih ada missing nih. Kita bersihkan dulu. Oh, ini double klik tadi jadi kepencet banyak kayaknya. Kita hilangkan dulu. Kita klik delete. Delete kayak tadi. Ini tadi gara-gara kebanyakan klik, jadi kebanyakan muncul dia. Jadi makanya missing gitu. Oke, kita klik run. Nah, ini dia hasilnya. Jadi algoritma Key Nearest Neighbor atau KNN ini tuh dia bekerja dengan melihat data yang jaraknya paling dekat dengan data yang akan diprediksi. Saya menggunakan algoritma ini itu karena untuk melihat dan membandingkan hasil akurasinya dengan algoritma yang sebelumnya saya coba seperti decision tree dan logistic regression. Jadi kita lihat perbandingan ketiga algoritma yang saya gunakan seberapa tinggi algoritmanya. Kita klik performance. Nah, di sini tingkat akurasinya itu ada 60,34%, di mana itu juga lebih rendah daripada decision tree. Nah, jadi hasil akurasi dari KNN ini lebih baiklah dibandingkan logistic regression yang cuma mendapatkan 50,62%, tetapi masih lebih rendah dibandingkan decision tree yang memperoleh 72,41%. Dari ketiga algoritma yang digunakan, decision tree lah yang paling tinggi tingkat akurasinya, jadi lebih cocok. Nah, itu tadi kan kita coba data testingnya. Sekarang kita coba data training. Pakai data trainingnya kita perlu operator regression, apply model, sama performance-nya. Sekarang kita klik run aja. Nah, ini dia hasilnya. Dari data training kita langsung aja lihat performance-nya. Nah, performance-nya tingkat akurasinya ada 64,12%. Jadi hasil ini lebih tinggi dibandingkan saat menggunakan data testing, yang menunjukkan bahwa model lebih baik dalam mengenali data yang digunakan saat proses pelatihan. Selanjutnya saya akan mencoba dataset yang kedua, yaitu dataset mahasiswa yang berbentuk file Excel. Berbeda dengan dataset sebelumnya yang menggunakan metode klasifikasi, jadi pada dataset ini saya akan menggunakan algoritma K-means untuk melakukan proses clustering dan pengelompokan data. Oke, kita langsung aja. Oke. Import datanya tadi kita gunakan read Excel dulu karena kan untuk membaca Excel, jadi kita gunakan read Excel dulu. Setelah itu kita sambungkan portnya sampai ke ujung. Oke, good job. Terus kita import data my computer, cari aja lagi di mana tempatnya, tugas kuliah semester 4 subcomputing. Nah, itu data mahasiswa XLSX. Oke, klik next. Iya. Oke, klik next. Oke, nah ini dia hasil datasetnya. Dataset ini tuh berisi data mahasiswa dengan beberapa atribut yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam proses pengelompokan. Setelah dipastikan data sudah terbaca dengan baik,
kita lanjut ke tahap berikutnya. Tadi kita klik next. Oke, sekarang kita mencari kolom untuk menjadikan label. Oke, kita pilih scholarship sebagai label. Jadi label ini adalah kolom yang menjadi target atau hasil yang ingin diprediksi oleh model. Jadi model akan mempelajari data yang ada untuk menentukan apakah seorang mahasiswa mendapatkan beasiswa atau tidak. Oke, kita klik label. Oke. Ya, kita klik oke, mantap. Oke. Good. Klik next. Nah, kita simpan aja lagi. Kita simpan di data mahasiswa. Oke, mantap. Finish. Oke, real finish. Nah, dia memproses. Nah, ini dia hasilnya. Tuh yang hijau itu sudah jadi label, tandanya dia label. Oke, kita kembali ke desain. Oke, selanjutnya yang kita butuhkan itu split validation. Jadi split validation ini berfungsi untuk membagi data menjadi data training dan data testing, sekaligus melakukan validasi untuk mengukur performa model. Oke, sudah saya drop. Kita atur dulu dan ini ke bawah kayaknya. Oke, kita sambungkan kabelnya, iya. Dan kita oke. Kita klik 2 kali di validation-nya. Nah, pas diklik 2 kali itu muncul ini. 2 workflow, yaitu training dan testing. Oke, jadi kita coba pakai algoritma apa ya? Kita coba pakai ID3 dulu. Kita cari ID3. Jadi ID3 ini fungsinya itu untuk membangun model klasifikasi dalam bentuk pohon keputusan berdasarkan data training. Makanya kita taruh di bagian data training. Sekarang kita sambungkan aja lagi ini kabel-kabelnya. Oke, sambungkan lagi ke REST. Iya, sudah. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah apply model. Kita hapus dulu. Cari apply model. Jadi apply model ini tuh juga fungsinya untuk menerapkan model yang sudah dibuat ke data testing. Ini ditaruhnya di data testing ya, bukan di data training. Ini saya copy dulu, baru delete. Iya, nanti ya ke sebelah sini kita paste. Iya, oke. Ratakan dulu. Ya. Sekarang yang kita butuhkan itu performance-nya. Karena performance ini fungsinya untuk mengevaluasi hasil model dan melihat tingkat akurasinya. Jadi untuk hasil akhir lah performance-nya ini. Oke, ini dia performance. 2 kali. Nah, kita sambungkan aja lagi portnya dari sini. Oke, iya, lepas. Aduh, hilangkan itu. Ulangin. Iya. Dari situ terus lanjut lagi yang di bawahnya. Terus dari apply model ke performance. Oke, dari performance ke REST. Iya, tarik portnya. Oke, sekarang udah tersambung semuanya. Sekarang kita coba run ya. Kita kembali ke proses dulu. Kita sambungkan ini nih validation-nya ke REST. Nah, baru sekarang kita klik 2 kali dulu, kita lihat di validation udah oke, udah. Sekarang kembali ke proses dan kita sambungkan lagi nih, ada ketinggalan yang di bawahnya. Coba ulangi.
Oke, dah tersambung. Satu lagi. Jadi kita pasang portnya ini harus sesuai. Kalau dia salah lubang atau salah port juga tidak berfungsi. Jadi pelajari dulu port-portnya ini fungsinya untuk apa. Pada awalnya tadi saya menggunakan algoritma ID3, namun ketika dilakukan pengujian tidak bekerja dan saya akan coba ganti dengan algoritma lainnya. Kita delete dulu. Jadi setelah dihapus, saya menggantinya dengan algoritma yang lain, yaitu algoritma KNN yang lebih sesuai dengan dataset ini. Setelah itu kita sambungkan kabelnya dan kita coba klik run dan ternyata berhasil. Kita lihat performanya sekitar 89,69%. Kenapa saya ganti algoritmanya? Karena karakteristik dan tipe data pada dataset ini kurang sesuai dengan kebutuhan algoritma ID3. Jadi saya ganti dengan algoritma KNN yang lebih cocok dan sesuai. Setelah menggunakan algoritma KNN, proses berhasil dijalankan dengan baik. Dari hasil evaluasi diperoleh nilai akurasi sebesar 89,60%. Hasil ini itu menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang cukup baik dalam melakukan klasifikasi dataset mahasiswa. Saat saya mencoba algoritma Keymeans pada dataset mahasiswa ini, ternyata prosesnya tidak berhasil karena karakteristik datanya itu kurang sesuai dengan algoritma tersebut. Dari sini kita bisa belajar bahwa dalam data mining, pemilihan algoritma itu harus disesuaikan dengan jenis dan karakteristik data yang digunakan. Jadi kalau tidak sesuai, proses pengolahan data bisa mengalami kendala atau bahkan tidak dapat dijalankan. Oke, jadi itu tadi proses data mining yang sudah saya lakukan. Pada dataset Indian Liver pasien, saya melakukan proses klasifikasi menggunakan algoritma decision tree, logistic regression, dan KNN. Kemudian membandingkan hasil performa dari masing-masing algoritma. Dari hasil pengujian, algoritma decision tree memberikan akurasi yang lebih tinggi sehingga lebih cocok digunakan untuk dataset tersebut. Sedangkan pada dataset mahasiswa, saya berhasil menggunakan KNN. Lalu saat saya mencoba algoritma Keymeans, prosesnya ternyata tidak bisa dijalankan karena karakteristik datanya kurang sesuai dengan algoritma tersebut. Jadi dari praktikum ini saya belajar bahwa dalam data mining kita tidak bisa sembarang memilih algoritma, tetapi harus menyesuaikan dengan jenis dan karakteristik dataset yang akan kita gunakan agar hasilnya bisa diperoleh dengan optimal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih dan mohon maaf. Selamat siang dan sampai jumpa di video berikutnya.